Pemirsa, seorang guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya. Kasus predator anak di lingkungan sekolah terungkap setelah beberapa siswi menjadi korban melapor ke orang tua. Keluarga korban pun lantas menginterogasi anak-anaknya yang mendapatkan perlakuan pencabulan dari oknum guru MI tersebut. Hal tersebut diungkapkan Eka Damayanti, perwakilan keluarga korban, kepada Azam TV Jabar, Kamis, 14 Desember 2023. Eka bercerita, kasus pencabulan tersebut terungkap ketika para siswi korban itu saling curhat kepada rekan korban lainnya di masa libur hari Minggu. Dalam percakapan tersebut, salah satu korban menyarankan agar tak melanjutkan sekolah di MI tersebut. Dari pengakuan korban, oknum guru itu mengancam akan memberikan nilai buruk dan tak akan naik kelas apabila tak menuruti perintah oknum guru tersebut. Pencabulan terhadap para siswi MI tersebut dengan menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Diketahui, kelima siswi MI korban pencabulan itu berinisial ANY, AA, S, AF, dan T. Atas pengakuan para siswi tersebut, orang tua korban melaporkan kasus itu ke Polsek Kota Baru. Kemudian Polsek Kota Baru menyarankan untuk melaporkan kasus tersebut dibawa ke Polres Karawang. Sebelum melapor ke Polres Karawang, orang tua korban mendatangi pihak sekolah dan guru tersebut. Si pelaku tersebut mengakui mencabuli 5 orang anak itu. Pihak orang tua korban pun melaporkan kasus pencabulan itu kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A sebelum melapor ke Polres Karawang. Hal itu dilakukan agar mendapatkan pelayanan bimbingan psikologis terhadap anak-anak korban pencabulan tersebut. Setelah memberikan laporan ke Polres Karawang, pihak penyidik melakukan berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap para korban dan pihak pelaku, lalu dilanjutkan dengan melakukan visum kepada pihak korban. Pertamanya kan anak-anak tuh lagi pada ngumpul di rumah temannya pas libur tuh hari ini. Mereka tuh curhat, cerita gitu ke temennya bahwa jangan sampai adanya sekolah di sekolah MI tersebut. Terus kata temennya tanya kenapa, ya katanya dia tuh dilecehkan selama untuk kelas 3 MI itu, pas setoran hafalan itu dia tuh dicabuli, kan kelasnya di atas dan keadaan ruangan tertutup, anak dipanggil satu-satu, terus dia cabuli, suruh duduk di pangkuannya sambil diancam katanya kalau mau dapat nilai nggak, mau naik kelas nggak katanya gitu. Kalau mau udah nurut keinginan dia. Akhirnya anak itu takut nurut, suruh duduk di pangkuannya, terus dia diraba-raba bagian payudaranya sampai turun ke bagian bawah, roknya diangkat sampai dibuka celana dalamnya, langsung dimasukin. Itu kemaluannya sama jari si guru tersebut. Pembicaraan itu terdengar oleh kami, orang tua korban. Si anak lalu diinterogasi. Yang 5 orang itu diinterogasi satu-satu sama orang tua korban. Mereka tuh baru buka mulut sekarang itu karena mereka selama ini diancam. Berani cerita tuh karena mereka sekarang udah lulus dari MI gitu. Sekarang anak-anak kan baru kelas 1 MTS, yang 2 lanjut di sekolah yayasan tersebut, yang 3 lagi di sekolah umum gitu ya. Kami responnya pertama kaget, shock gitu ya, merasa kecolongan selama ini nggak tahu kasus ini, karena baru tahu cerita ini baru sekarang, anaknya juga baru cerita itu sekarang gitu. Akhirnya kami juga nggak terima, minta pertanggungjawabannya dari pihak sekolah, terutama terhadap guru itu, terhadap pelaku itu. Besoknya kami ngumpul orang tua korban yang 5 ini. Sebelum mendatangi sekolah, kami itu mendatangi pihak Polsek untuk membuat laporan, Polsek Kota Baru. Setelah ke Polsek Kota Baru itu, mereka menyarankan untuk membuat laporan kasus ini ke Polres Karawang. Sebelum ke Polres Karawang, kami mendatangi pihak sekolah, mendatangi guru tersebut. Dan pas didatangi itu, si pelaku juga mengiyakan kalau dia tuh emang mencabuli 5 orang korban ini pas tanggal 31 Oktober. Nah, untuk saat ini kan kasusnya udah cukup lama, Bu. Sejauh mana nih kasus yang dilakukan oleh Polres? Ya, setelah bikin laporan itu, hari berikutnya itu korban di BAP, si pelaku juga, si tersangka juga di BAP. Kita sorenya itu langsung divisum korban itu, yang divisum tuh 3 orang. Karena itu kan
si pelaku melakukan pencabulan itu memasukkan jarinya ke alat kelamin si korban itu yang 3 orang, yang 2 lagi nggak divisum. Setelah itu kami besoknya anak-anak mendapat bimbingan psikologi dari tim P2TP2A karena kasus ini juga dilaporkan ke P2TP2A. Sebelum ke Polres kita melakukan pelaporan ke P2TP2A Karawang. Nah, Ibu kan menunggu proses hukumnya ini ya. Terakhir informasi yang didapat oleh Ibu sendiri dari pihak APH atau aparat penegak hukum itu sendiri seperti apa, Bu? Ya, untuk lanjutannya kami kurang tahu, cuman kita sudah dilimpahkan ke Polres, terus mereka menangani proses ini, dan kita berapa hari kemudian mendapatkan surat dari Polres itu, surat apa yang bahwa dinyatakan ini berkasnya sudah pertama surat BAP dulu, surat BAP. Berapa hari kemudian kita mendapatkan surat bahwa ini katanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu surat yang terakhir yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan tanggal berapa, Bu? Bulan apa? Tanggal kemarin berapa? Sudah seminggu. Ada seminggu yang seminggu lewat yang lalu ya. Oke. Ini kan pelaporan ini sudah untuk menuntut diproses secara hukum dari pihak keluarga korban ini kira-kira sudah berapa bulan, Bu? 2 bulan ya? Ya, kami pokoknya melaporkan dari tanggal 31 Oktober sampai sekarang itu belum ada kabar lagi dari Polres. Belum ada kejelasan ya? Belum ada kejelasan. Terus tuntutan Ibu seperti apa nih? Ya, tuntutan kami minta supaya kasus ini dirilis dari pihak Polres Karawang biar keungkap kebenarannya. Jadi jangan sampai ada cerita dari versi keluarga si tersangka itu bilangnya mereka tuh difitnah, padahal kami tidak ada fitnah sama sekali. Ini murni fakta yang sesungguhnya yang dialami oleh korban anak-anak kami ini gitu. Nah, untuk kondisi saat ini, Bu, kondisi korban sendiri mengalami trauma nggak, Bu? Ya, trauma intinya mereka tuh sekarang ya banyak banyak perubahan gitu. Pantesan gitu baru ngahir kita juga sekarang sebagai orang tua, pantesan sama ini anak itu murung gitu, pendiam, suka mengurung diri, tidak percaya diri. Ternyata mereka tuh menyimpan rahasia yang baru kami ketahui sekarang gitu tentang kasus itu. Nah, tuntutan Ibu ini yang konkretnya maunya seperti apa, Bu, kepada pihak pelaku yang telah mencabuli atau pelecehan seksual terhadap keluarga Ibu atau anak Ibu itu sendiri? Ya, saya pengen mereka jadi pengen korban tuh pengen mendapatkan keadilan hukum, dia tuh diproses secara hukum sampai tuntas biar ada efek jerah bagi si pelaku tersebut. Ini yang baru berani melapor kan 5 orang. Kemungkinan ada yang belum berani melapor tuh mungkin masih banyak, kita juga kan nggak tahu karena yang mengalami kan si korban tersebut gitu. Jadi saya pengen ini diusut tuntas dan ada kejelasan hukum, terutama pihak Polres itu merilis, ada press release-nya gitu di Polres Karawang, biar tidak ada omongan-omongan miring di luar sana tentang kasus ini dan korban mendapatkan keadilan hukum. Gitu aja, Pak. Bu, satu lagi tambahan, Bu. Apakah korban juga pernah melakukan kasus serupa di tempat yang lain, Bu? Iya, dulu dia pernah melakukan di lingkungan Perum, tempat tinggal saya juga di lingkungan Perum Kota Baru Permai, Kota Baru Permai 2. Itu dia mencabuli anak muridnya. Cuma nggak dilaporin ke polisi kasusnya, cuma kekeluargaan aja. Tapi ternyata kan tidak diproses secara hukum. Akhirnya si pelaku itu melakukan pencabulan di lingkungan sekolah dia tempat mengajar juga. Korbannya bahkan lebih banyak gitu. Itu kejadiannya dari pihak Ibu atau terutama siswi itu sendiri kelas berapa itu, Bu, di MI-nya? Anak itu kejadiannya pas kelas 3 MI. Jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu anak-anak baru bisa berani buka mulutnya, sekarang kelas 1 MTS dan kelas 1 SMP. Karena yang 2 lanjut ke sekolah yayasan tersebut, ke MTS-nya, yang 3 lagi ke sekolah umum. Mengungkapkan kebenaran. Saya mau tanya, apa yang terjadi waktu itu yang dilakukan sama anak-anak yang lainnya? Pernah dilakukan? Cerita dari awal. Ya itu yang dilakukan yang Pertamanya gimana dulu? Pertamanya kejadiannya gimana? di sekolah. Ya,
Waktu kelas berapa? Lagi hafalan tetes gitu. Terus di satu-satu kalau yang cewek. Terus? Awalnya aku sih duduk di bangku ya. Terus? Terus dia beraba. Apanya dia dengan berapa? Ya itunya. Awalnya yang dilakukan. Pertamanya dia ngomongnya gimana sebelum dia meraba ke bagian sensitif? Orang mau dicek takut head apa enggak. Apanya? Takut head apa enggak. Nanya gitu dianya. Takut nggak? Terus Terus ya udah dia cek. Terus dia ngomong jangan bilang ke siapa-siapa. Kalau enggak Itu dicek masa dimasukin tangannya. Terus? ya udah dia ngomong jangan bilang ke siapa-siapa. Setiap itu praktek kayak gitu dulu. Tapi dia nggak memasukkan apa-apa. jarinya dimasukin nggak ke? Jarinya itu doang. Terus kan waktu itu aku penolak awalnya. Terus dia ngomongin ini ada satu cewek yang sedang gak naik kelas. Oh gitu, ditakut-takutinnya kayak gitu. Kalau dia nolak, ada contohnya waktu itu cewek nggak naik kelas gara-gara dia nolak perintah guru itu. Itu setiap kali ada Itu dilakukannya sekali apa berkali-kali setiap pelajaran tersebut? Ya setiap itu. Setiap ada setoran hafalan itu. Udah itu. Ini ungkapan yang sebenarnya kan? Ya yang ini kan bukan bohong kan? Apa yang Cerita apa adanya, nggak ada yang dilebih, nggak ada yang dikurangi ya. Iya. Apa yang dilakukan yang bersangkutan atau pelaku? Pertamanya gimana? Pas dipanggil tuh. Ya kan bilangnya tuh masuk. Terus itu hafalan dia ngomongin mau nambahin dia nilainya kayak gitu. Terus aku tuh disuruh duduk ya di inian dia. Di pangkuan dia. Ya terus dianya tuh ngetok aku, ngatok aku. Dia tuh buka celana aku langsung digituin. Dipegang-pegang kemaluannya. Ya sambil ngajarinnya kayak gitu. Terus dicium-cium gitu juga. Enggak, kalau itu enggak. Oh, cuma dipegang-pegang aja dari bagian atas sampai ke yang bagian bawah itu, yang alat sensitifnya. Cuma bagian ini doang, enggak ke atas. Oh, yang di bawahnya aja. Dibuka celananya sama dia gitu. Ini cuma Dikodok doang. Ya. Dimasukin tangannya ini. Jarinya dimasukin ke ini kelamin. Ya. Iya. Terus Jama diancam dia. Diancam, kami tuh pertama kali. Oh, Gitu ya. terus terjadi berapa kali? Sekali doang itu aja. Oh, lokasinya sekali. Terus ini siapa namanya? Namanya. Kan masuk ke kelas itu ditanya kamu dari dulu, siapa aku belum, coba sih bapak cek. Terus tiba-tiba kata buat apa kan? Ya apa belum, cek aja. Terus tiba-tiba ya itu jadinya dimasukin. Sama ke kelamin itu. Ya, Terus dia ngancem juga nggak? ya dia ngomong gini, ayo belum buka, coba nanti bapak nggak dikasih nilai. Oh gitu. Itu sekali apa berkali-kali setiap pelajaran dia? Sekali, cuma sekali doang. Oh. Ya udah. Setiap kali kalau ada ulangan lagi sama nggak? Kalau ada setoran, Misalnya setiap kali setoran lagi cuma pengen suruh diraba-raba doang. enggak suruh duduk di Pangkuannya. pangkuannya. Terus habis itu ya gitu pokoknya sini tapi habis itu aku selalu nyala karena udah pernah kejadian sekali. Oh, udah pernah dipegang-pegang itu jadi takut dianya megang-megang lagi alat sensitif kamu. Selama kasus pencabulan itu ditangani dalam penyelidikan pihak Polres Karawang, pihaknya mendapatkan surat BAP dan beberapa hari terakhir ini mendapatkan surat yang menyatakan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Pihak keluarga korban melaporkan kasus ini dari tanggal 31 Oktober 2023 sampai sekarang belum ada kejelasan. Hingga kini diduga kasus korban pencabulan atau pelecehan seksual terhadap beberapa siswi Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang proses hukumnya masih abu-abu, sehingga keluarga korban menuntut kepastian hukum. Eka pun meminta keadilan hukum agar kasus pencabulan itu diusut tuntas dan pihak Polres Karawang harus melakukan press release agar tidak ada omongan miring di luar sana. Dari Karawang, Jawa Barat, Dedi Hartono Liputan Azam TV Jabar melaporkan.